yang namanya eh, higher order thinking skills atau HOTS, hakikatnya adalah sebuah cara dari kita untuk memastikan bahwa siswa atau peserta didik terus melatih yang namanya berpikir tingkat tinggi. Karena dia skill, ya skill itu berarti dia bisa dilatih. Skill itu berarti bisa naik, bisa turun, gitu. Nah, ketika berbicara apakah higher order thinking skills itu bisa diterapkan dalam mata pelajaran PAI. Sementara mata pelajaran PAI itu memiliki kekhasan, memiliki keunikan yang tidak sama dengan mata pelajaran lain. Paling tidak kita lihat dari dua sisi. Sisi pertama, PAI sebagai sebuah pelajaran yang di dalamnya ada konten agama. Nah, konten agama itu paling tidak mengandung dua hal. Satu, hal-hal yang bersifat dogmatis, yang kedua bersifat rasional. Nah, sisi dogmatis dan rasional ini kan dua hal yang saling berseberangan. Yang dogmatis itu Anda harus terima tanpa banyak bertanya, oke. Kalau rasional, Anda bisa bertanya untuk hal-hal yang mungkin tidak dipahami atau tidak diketahui. Nah, lalu di sisi yang lain, tadi bicara rasional dan dogmatis. Satu sisi yang lain bahwa core bisnis dari PAI itu adalah tiga. Satu Islam, satu iman, dua Islam, yang ketiganya ihsan. Nah, ketiga hal ini harus dipahami sebagai core bisnis dari pelajaran PAI, ya. Bahwa dengan belajar iman berarti kita berharap siswa itu menjadi orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman. Ketika siswa belajar tentang Islam, maka kita berharap mereka menjadi muslim yang baik. Dan yang ketiga, ketika mereka belajar tentang ihsan, maka mereka diharapkan menjadi muhsin, yaitu orang yang memiliki perilaku baik. Nah, ketiga komponen tadi, Islam, iman, dan ihsan, yang menjadi core bisnis dari pelajaran PAI, ketika didekati dengan pemahaman apakah dia bisa dipahamkan dengan cara berpikir kritis seperti halnya apa konten yang diharapkan dari 4C-nya apa cara berpikir untuk abad 21. Nah, ini pertanyaan yang mudah-mudahan bisa menggeliti kita semua bahwa ada loh di mata pelajaran PAI atau di konten ajaran agama yang tidak bisa diperdebatkan karena itu sudah selesai, sudah final. Terutama dalam hal-hal yang bersifat usul. Usul itu yang bersifat asal, bersifat pokok gitu. Tapi jangan lupa dalam Islam pun ada hal-hal yang bisa memacu yang namanya orang itu bertanya kembali. Nah, maka empat komponen 4C yang ada dalam higher order thinking skills, yaitu creativity, critical thinking, communications, dengan collaborations, itu adalah hal-hal yang menjadi vital untuk dipelajari bersama. Jadi pelajaran PAI juga harus mengkaji hal-hal agar mereka itu menjadi yang kreatif. Ya, betul. Apakah pelajaran PAI pun bisa membuat siswa menjadi lebih berpikir kritis? Padahal pelajaran PAI di situ ada dogmanya. Nah, kan itu jadi pertanyaan yang paling tidak perlu digarap lebih lebih lanjut. Apalagi ketika berbicara bagaimana bentuk soal yang bisa memantik siswa itu bisa berpikir kritis. Bagaimana agar siswa itu disebut memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi ketika belajar agama. Nah, itu kan bukan hal-hal yang sederhana. Apakah ketika ada anak yang bertanya begini, contoh, Tuhan lagi ngapain ya sekarang? Allah teh kerenaun ya ayuna. Contoh. Itu kalau dalam pelajaran usuluddin itu hal-hal yang biasa dilakukan. Tapi kalau pelajarannya agama biasa, kemudian yang dihadapi adalah guru
PAI yang kemudian cara berpikirnya biasa, maka pertanyaan itu menjadi tidak biasa. Sehingga pasti akan muncul pertanyaan susulan. Ari kamu Islam kene, kenapa gitu? Ya kamu hal-hal yang begitu kok ditanya. Padahal sebetulnya kan itu karena ketidakmampuan dari si guru PAI saja ketika menjawab pertanyaan yang tidak bisa dia jawab karena tidak biasa juga dia mendapatkan pertanyaan seperti itu. Oke, kita masuk pada pada konteks berikutnya. Tadi ada penjelasan yang terkait dengan taksonomi belum revisi sebelum kita masuk pada tentang penyusunan soal HOT. Taksonomi belum revisi pada prinsipnya adalah eh, sebuah rumusan dari taksonomi yang sudah pernah dibuat oleh Benjamin S. Bloom di tahun 60-an ketika dia mencoba memetakan tentang domain yang dimiliki oleh manusia ketika dia melakukan proses pembelajaran. Salah satunya adalah, atau salah satunya, konsepnya itu adalah tentang domain kognitif, domain afektif, dan domain psikomotorik. Itu bertahan lama, hampir sekitar setengah abad lah. Yang kemudian dilakukan, ada proses revisi yang dilakukan oleh Anderson dengan Chris Wald, itu pada tahun 2021 ketika mereka mengeluarkan buku yang di dalamnya berisi tentang eh, komponen-komponen yang menjadi taksonomi belum revisi. Dia membagi dua, ada yang disebut dengan dimensi pengetahuan, yang kedua ada yang disebut dengan dimensi proses kognitif. Jadi kalau kalian belajar tentang psikologi kognitif, nanti kalian akan temukan bahwa hakikatnya belajar itu apapun bentuknya, itu adalah proses kognitif. Proses mikir sebetulnya. Nah, kita bahas yang pertama dulu, itu yang disebut dengan dimensi pengetahuan atau knowledge domain. Nah, yang disebut dengan dimensi pengetahuan itu bentuknya ada 4. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan dimensi faktual, yang kedua ada dimensi konseptual, kemudian yang ketiga ada dimensi prosedural, yang keempat itu ada dimensi disebutnya dimensi metakognitif. Nah, hal-hal yang terkait dengan apa itu faktual, apa itu konseptual, prosedural, dan metakognitif akan kita jelaskan setelah ini. Kita akan pahami tentang apa yang dimaksud dengan domain pengetahuan faktual atau factual knowledge. Yang disebut dengan factual knowledge itu adalah informasi dasar yang harus diketahui oleh peserta didik seperti terminologi atau detail spesifik. Jadi kalau misalnya ditanya tentang apa pengertian dari Islam, nah itu sebetulnya sedang bertanya pengetahuan faktual, ya. Nah, ada yang kedua, dimensi dari pengetahuan ini adalah eh, conceptual knowledge atau pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual itu adalah memahami hubungan antara konsep-konsep dan struktur-struktur yang lebih besar. Seperti kalau ada pertanyaan, bagaimana hubungan antara Islam dengan iman? Nah, itu seperti sekarang sedang mencoba untuk mengaitkan antara satu pengetahuan, satu konsep dengan konsep yang lainnya. Itu untuk menumbuhkan diversifikasi dari pengetahuan yang dimiliki. Itu pengetahuan konseptual. Nah, sekarang ada yang disebut dengan procedural knowledge atau pengetahuan prosedural. Yang dimaksud dengan procedural knowledge itu adalah mengetahui bagaimana melakukan sesuatu. Sekali lagi, mengetahui bagaimana melakukan sesuatu. Seperti ketika bertanya tentang bagaimana teknik, bagaimana metode, bagaimana algoritma dari, nah itu sepertinya itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang mengkaji tentang pengetahuan prosedural. Nah, kemudian yang keempat yang disebut dengan pengetahuan metakognitif. Ya. Yang disebut dengan pengetahuan metakognitif adalah pengetahuan tentang proses kognitif itu sendiri dan kemampuan untuk mengatur pembelajaran yang sifatnya mandiri. Itu
pengetahuan metakognitif ini adalah sesuatu yang kalau menurut pandangan para psikolog sekarang ya, itu adalah jangkauan tertinggi dari bentuk domain pengetahuan dalam konteks revisi Bloom. Nah, sementara ketika bicara dimensi kedua, yaitu dimensi proses kognitif, maka dalam proses dimensi kognitif ini, dalam revisi Bloom, itu ada 6 kategori yang disusun secara hierarkis yang dari paling sederhana sampai dengan yang paling kompleks. Tadi juga sudah disebutkan oleh kelompok ini ya, yaitu ada yang disebut dengan remembering atau mengingat, ada juga understanding atau memahami, lalu ada applying yaitu menerapkan, lalu ada analyzing yaitu menganalisis, lalu yang kelima ada evaluating yaitu mengevaluasi, dan yang keenam adalah creating atau mencipta atau menciptakan. Nah, keenam tahapan domain proses kognitif ini yang kemudian menjadi patokan terhadap bentuk dari C1, C2, C3, C4, C5, C6. Nah, hot ini masuknya dalam kategori C4, C5, dan C6. Dari mulai analyzing, kemudian lagi evaluating, dan creating. Gitu. Nah, itulah yang kemudian menjadi dasar kenapa pentingnya berpikir kritis. Jadi berpikir kritis itu karena dimulai dari C4, berarti mulailah dari menganalisis. Nah, pertanyaan yang paling sederhananya adalah, apakah soal hot itu adalah soal yang susah? Ternyata tidak. Soal hot itu bukan soal yang susah. Soal hot itu adalah soal di mana siswa itu memiliki karakteristik bahwa dia bisa mengukur kemampuan tingkat tinggi. Kemudian yang kedua, dengan hot, maka dia harus berpikir untuk yang dijadikan sebagai hot itu adalah basicnya adalah pengetahuan yang sifatnya berasal dari masalah yang sifatnya konseptual, kontekstual. Dan yang ketiga, bentuk dari karakteristik soal hot itu adalah dia soalnya beragam, bisa pilihan ganda, bisa esai, bisa juga narasi dan seterusnya. Banyak sekali jenisnya. Hanya untuk disebut sebagai soal yang bersifat hot. Nah, hot juga soal yang harus berbasis pada jawaban yang sifatnya jamak atau banyak. Kenapa? Karena yang diharapkan di sini bukan jawabannya sebetulnya, tapi bagaimana proses dari jawaban yang ditemukan oleh siswa itu bisa menemukan titik dari cara berpikir dia tentang sesuatu. Maka nanti kita akan lihat contoh-contohnya, seperti tadi ada pertanyaan di grup, apa tuh? Bagaimana memberikan contoh soal yang apa sih? Mamluk apa tadi? Nah, pertanyaannya begini, apakah setiap soal itu bisa dijadikan sebagai soal hot? Jawabannya, kalian harus melihat dulu apa tujuan pembelajarannya. Itu satu. Bahwa semua tema itu dapat dijadikan hot, bisa. Tapi apakah pertanyaannya balik lagi? Apakah tujuan dari pembelajaran yang ada di dalam kurikulum itu memang selalu semuanya diarahkan untuk menjawab dengan pertanyaan yang hot? Belum tentu juga. Ya. Sekarang begini, contoh di pelajaran fikih. Fikih itu kan pelajaran yang ada dua, ada praktiknya, ada teorinya. Nah sekarang kalau mau bicara praktik, apakah di dalam bentuk hot? Toh bentuknya gitu-gitu juga praktik mah. Emang kalau misalkan wudhu ada teknik yang lain kan enggak, gitu. Ya. Kemudian yang kedua, contohnya ketika bicara haji atau umroh, kan ritual yang begitu gitu-gitu aja. Apalagi bicara sholat. Dari dulu sampai sekarang bentuknya nggak berubah. Terus pertanyaannya, dari mana kita bisa menggiring soal hot untuk menjelaskan tentang sholat, tentang saum, tentang
zakat, tentang puasa, atau yang lainnya. Nah, inilah yang menjadi sebetulnya hal-hal yang menariknya gitu. Bahwa di dalam pembahasan tentang soal khot dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, itu bukan pada ranah yang sifatnya sudah praktik yang given, taken for granted gitu loh. Maksudnya sesuatu yang sudah diberikan dari sononya begitu, sudah gitu. Nah, tinggal pertanyaan tadi untuk hal-hal yang terkait dengan eh, yang sifatnya bisa berkembang. Karena pemahamannya sangat banyak. Kita berikan contoh tadi. eh, Tujuannya apa? Tujuan pembelajarannya. Ya, oke. Tujuan. Biasanya soal-soal yang terkait dengan apa soal hot itu adalah sesuatu yang sifatnya ada bentuk analisis. Seperti kalau misal tadi pertanyaan dari siapa tadi lupa-lupa ya yang bertanya kan. Bisa dilihat di bisa dilihat sudah tampil belum? Ini contohnya adalah tentang analisis dan evaluasi pengaruh kerajaan Mamluk terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya Islam dan di dunia Islam pada abad pertengahan. Ini contohnya begitu. Ini soalnya. Nah, ketika kita coba analisis instruksinya, eh, ketika memang judulnya terkait itu, bentuk soalnya seperti apa? Seperti ini, analisis sejarah dan perkembangan. Jelaskan latar belakang berdirinya kerajaan Mamluk dan peran penting mereka dalam sejarah Islam. Itu kalau dilihat dari contohnya, ini sudah masuk pada kategori contoh HOTS. Karena apa? Menganalisis. Analisis bagaimana kerajaan Mamluk mampu mempertahankan kekuasaan dan stabilitas politik di kawasan mereka. Kalimatnya sudah diawali dengan kata analisis. Atau bentuk lain. Ingat ya, penyebutan kata analisis tidak bentuk semuanya analisis. Bentuknya bisa macam-macam. Seperti ketika mengevaluasi pengaruh, identifikasi kontribusi utama kerajaan Mamluk dalam bidang ilmu pengetahuan dan budaya Islam. Itu contoh untuk soal bentuk apa hot ya. Ada juga evaluasi pengaruh Mamluk dalam penyebaran ilmu pengetahuan dan seni budaya Islam di dunia Islam serta dampaknya terhadap masyarakat pada saat itu dan masa kini. Jadi ingin mengetahui tentang pengaruh yang terjadi sebelum dan setelah. Nah, ketika berbicara konteksnya sintesis dan hubungan konteks modern, kita bisa lihat contoh soal untuk HOTS dalam konteks ini adalah bandingkan kontribusi kerajaan Mamluk dengan kerajaan Islam lainnya dalam hal perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya. Berarti mencoba membandingkan dua sisi yang berbeda. Lalu yang kedua contohnya adalah berikan contoh bagaimana warisan budaya dan ilmu pengetahuan dari kerajaan Mamluk masih dapat ditemukan dalam dunia modern, khususnya dalam bidang arsitektur dan seni, pendidikan, arsitektur dan seni.
Berarti contoh dari budaya ini seperti apa? Yang mendapatkan contoh itu nggak mudah ketika tidak mengetahui contohnya kan juga repot. Ini hanya sebatas gambaran bagaimana memberikan contoh untuk membuat soal berbasis hot. Oke, ada yang bertanyakan lagi? Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, boleh. Berarti soal yang tadi Bapak contohkan itu bisa dibuat PG juga ya? Oh bisa, bisa. Jadi Bentuk bukan PG, cuma esai. bentuk PG juga bisa. Toh sebetulnya kan gini, bentuk soal pilihan ganda itu, yang penting itu kan ada stimulusnya. Itu yang paling penting. Stimulus itulah yang akan membangkitkan otak berpikir untuk menemukan jawaban. Walaupun bentuknya pilihan ganda. Gitu. Ada lagi? Ada lagi? Halo? Bapak diberikan sebuah apa contoh soal apa hots dari yang barusan ya. Ini contohnya nih. Contohnya dari siapa yang nanya Diki ya? Oke. Ini masih tentang evaluasi pengaruh kerajaan Mamluk terhadap perkembangan pengetahuan dan budaya Islam di dunia Islam pada abad pertengahan. Pertanyaannya begini. Kerajaan Mamluk dikenal karena kontribusinya yang besar dalam bidang ilmu pengetahuan dan budaya Islam. Salah satu prestasi mereka yang paling signifikan adalah pertahanan mereka terhadap invasi Mongol di pertempuran Ain Jalut. Apa dampak utama dari kemenangan ini terhadap dunia Islam? A. Membuka jalur perdagangan baru ke Eropa. B. Mengakhiri ancaman Mongol terhadap dunia Islam dan memperkuat posisi Mamluk sebagai pelindung Islam. C. Memperkenalkan teknologi militer baru ke dunia Islam. D. Mengurangi pengaruh kekhalifahan Abbasiyah di dunia Islam. Dilihat dari contohnya, pilihannya saja sudah membingungkan. Kenapa bingung? Karena kayaknya kalau dibaca secara biasa, ini kayaknya semuanya benar gitu. Makanya harus dilihat apanya? Stimulusnya lihat. Stimulus inilah yang menjadi pengantar cara berpikir yang sifatnya logik sehingga mengetahui walaupun jawabannya bisa jadi apa dipilih contohnya dan jawabannya benar berarti itu menunjukkan bahwa kualitas dari soalnya relatif tinggi. Gitu. Oke. Sementara itu saja dulu untuk hari ini. Tadi kita sudah dari mulai pukul 12.30 sampai dengan sekarang pukul 14 berarti hampir jam 2 jam ya, 2 jam, 1 jam setengah lebih. Ada waktu yang bisa kalian gunakan untuk bisa membaca tentang bagaimana cara menyusun soal KOT. Mudah-mudahan ini akan menjadi pengalaman baik kalian untuk memberikan apa jembatan terhadap pengalaman nanti ketika kalian akan menghadapi kegiatan PPK atau PPL ya di sekolah dan ini menjadi bahan buat kalian bagaimana cara menyusun soal KOT dengan baik. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.